Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Drama pendeta Gilbert Lumoindong berbuntut panjang dan menuai protes. Hal ini terjadi setelah ceramahnya viral membandingkan praktik zakat dalam Islam dengan perpuluhan dalam ajaran Kristen. Dalam sebuah ceramah, pendeta bertubuh subur itu mengatakan zakat yang lebih besar dalam agama Kristen yakni sebesar 10%. Membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Sementara umat Islam harus melakukan sholat karena hanya diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%. Ceramah yang dinilai mendiskreditkan tersebut segera menuai gelombang protes dari warganet. Tak hanya sekedar protes, sosok pendeta Gilbert juga disorot termasuk sepak terjang hingga gaya hidupnya yang dianggap hedon. Gilbert Lumoindong adalah salah satu pendeta terpopuler di tanah air. Dilahir di Jakarta pada 26 Desember 1966. Ketika masih kecil, pendeta Gilbert dikabarkan pernah mengalami gangguan saraf pada otaknya. Hingga dokter memvonis kalau kemampuan otaknya secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Tak hanya menempuh jalur medis, namun tak patah arang orang tua Gilbert juga mengupayakan kesembuhan lewat jalur spiritual dan keimanan. Hal ini pun membuat orang tuanya mulai aktif mendatangi suatu persekutuan doa atau PD untuk memohon doa kepada Tuhan atas kesembuhan anak mereka. Gilbert kecil pun kerap menghadiri ibadah kebaktian kebangunan rohani atau KKR untuk orang dewasa. Pada saat hamba Tuhan memanggil para jemaat yang memohon untuk didoakan, dia pun turut maju. Di usia belum genap 10 tahun, Gilbert mengalami kesembuhan dan kemampuan otaknya berkembang secara drastis. Bahkan dia seringkali mendapat predikat sebagai juara kelas dan lulus dari SMA dengan nilai ujian terbaik. Alasan inilah yang akhirnya membuatnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Gilbert menyelesaikan pelatihan School of Ministry yang dimiliki oleh Maurice Cerullo dan pernah mengikuti kursus Alkitab di GBI Mawar Saron dan mendapat pujian dan sambutan positif atas khotbahnya yang luar biasa. Kemudian ia juga kuliah di Lembaga Pendidikan Teologi dan Indonesia dan lulus diploma pada tahun 1990. Gilbert kemudian melanjutkan studi teknologinya di Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia. Pendeta Gilbert diketahui menikah dengan Rainda Mamangkei dan dikaruniai 3 anak. Sejak usia 17 tahun, Gilbert sudah mulai aktif sebagai pengkhotbah di beberapa organisasi pemuda Kristen. Tak lama setelah lulus dari Lembaga Pendidikan Teologi, namanya mulai dikenal publik tanah air setelah menjadi salah satu pembawa acara penyegaran rohani agama Kristen di RCTI pada tahun 1992 hingga 1997. Gilbert sempat menjadi ketua Gospel Overseas pimpinan Joan Hartman pada tahun 1993 sampai 1997. Ayah dari Garen Raivener Lumoindong ini juga pernah menjadi jemaat di Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum akhirnya ia memisahkan diri dan mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Saat ini ia masih aktif sebagai pengkhotbah baik di stasiun TV maupun radio, dan memimpin sekitar 18.000 jemaat yang tergabung dalam GBI Glow Fellowship Center. Dia juga menjadi Ketua Departemen Pekabaran Injil Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia. Sebenarnya ini bukan kali pertama pendeta Gilbert menuai kontroversi dengan membandingkan zakat antar agama. Ia juga pernah memantik reaksi warganet atas sederet sikap dan pernyataannya. Sebelumnya, ia pernah membandingkan ibadah antar agama. Gilbert pernah menyebut gerakan sholat membuat lelah, berbeda dengan ibadahnya yang tidak mengurus banyak tenaga, karena hanya berdiri, bernyanyi, dan bertepuk tangan. Selain itu, dia juga menyinggung persoalan wudhu yang dilakukan muslim sebelum melaksanakan sholat. Dia mengatakan pelaksanaan sholat amat sulit dibandingkan ibadah dalam keyakinannya. Jika kalian masih ingat saat kasus Ferdy Sambo tengah bergulir dan hangat dibicarakan masyarakat, pendeta Gilbert dalam sebuah video juga turut menyatakan sikapnya. Dalam video yang diunggah oleh pendeta 57 tahun ini, ia menyampaikan pendapatnya terkait kasus kematian Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo, dikaitkan isu perselingkuhan yang berhembus dalam kasus tersebut. Gilbert mengungkapkan soal harga diri keluarga yang kemudian membuat Ferdy Sambo gelap mata.
Gilbert lalu menjelaskan peristiwa di Magelang dengan menyebut bahwa maksud Ferdy Sambo menyuruh Baradae membereskan Brigadir Yosua bukan untuk menghabisi tetapi hanya memberikan pelajaran. Video tersebut membuat keluarga Brigadir Yosua berang serta menuai kritik pedas warganet. Karena kasus ini pula, Pendeta Gilbert Lumoindong mendapatkan teguran keras dari pengurus pusat Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Pengurus pusat GBI menilai ucapan Pendeta Gilbert Lumoindong itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat. GBI kemudian meminta agar Pendeta Gilbert Lumoindong fokus saja melakukan pelayanan kepada jamaat, tidak mengurusi hal yang tak ada hubungannya dengan pelayanan agama. Di tengah kontroversi dugaan penistaan agama yang membuat Gilbert Lumoindong disorot, warganet juga menguliti gaya hidup mewah Pendeta Gilbert dan keluarganya. Pendeta Gilbert maupun istrinya, Raindra Lumoindong, terpantau memiliki sejumlah barang dari jenama kelas dunia yang dibanderol dengan harga selangit. Misalnya saja koleksi jam tangan Pendeta Gilbert yang berasal dari jenama Cartier dan Rolex. Sedangkan sang istri Raindra diduga memiliki ketertarikan terhadap barang-barang mewah sekelas brand Louis Vuitton. Suatu ketika seorang warganet menyorot gaya pakaian pendeta 57 tahun ini yang kerap berpakaian mencolok dengan menggunakan kacamata dan jam tangan mewah. Koleksi tersebut termasuk kacamata Strickling seharga sekitar 3,2 juta rupiah, jam tangan Cartier senilai 122 juta rupiah, GMT Master senilai 380 jutaan rupiah, dan Rolex Datejust senilai 163 jutaan rupiah. Tidak hanya Pendeta Gilbert, tetapi istrinya juga kerap bergaya hidup mewah. Sebuah tas Louis Vuitton seharga 24 juta rupiah berasa di tangannya dalam foto bersama sang suami. Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan pendapatan Pendeta Gilbert selama menjadi pemuka agama tersohor beberapa tahun belakangan. Pada 2022 lalu, beredar isu jika Pendeta Gilbert mematok harga mahal untuk melakukan pemberkatan pernikahan hingga 40 juta rupiah. Meski begitu, Pendeta Gilbert sudah membantah cuitan kontroversial tersebut. Lewat akun X-nya, Pendeta Gilbert menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mematok tarif dalam melayani jemaat. Namun tetap saja, berapapun pendapatan seorang pendeta, gaya hidup mewahnya menurut warganet bertentangan dengan citra seorang pendeta yang biasanya identik dengan kesederhanaan. Oleh karena itu, postingan gaya hidup mewahnya menuai kecaman dari sebagian netizen. Bahkan ada yang menuding Pendeta Gilbert menggunakan uang perpuluhan jemaat untuk membeli barang-barang mewah tersebut. Usai viral dan dihujat atas penistaan agama Islam, Gilbert menemui beberapa pihak untuk mengklarifikasi video tersebut dan juga menyampaikan permohonan maaf. Pertama, ia menemui Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kala atau JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata Gilbert di rumah JK. Gilbert menjelaskan video ceramahnya yang viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan itu tidak memuat penjelasan yang lengkap karena telah dipotong-potong. Ia mengklaim tak bermaksud untuk mengolok-olok umat muslim melalui ceramahnya tersebut. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otak kritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali, udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai, imbuhnya. Selepas menemui JK, Gilbert juga menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk meminta maaf. Permohonan maaf ini direspon dengan baik oleh JK maupun MUI. Di sisi lain, Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi yang turut mengajak umat Islam memaafkan perbuatan Gilbert tersebut. Walau sudah mendapatkan maaf dari MUI Pusat, namun MUI Sulawesi Selatan menolak kehadiran salah satu pengurus pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia tersebut. Pendeta Gilbert sempat direncanakan hadir di Balai Kota Makassar pada Rabu 17 April 2024 lalu. Namun kehadirannya pun telah ditolak oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang menolaknya yakni Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Mereka secara tegas menyatakan sikap menolak kedatangan Pendeta Gilbert. Terkait hal ini, MUI Sulsel juga sependapat dengan pernyataan sikap FKUB tersebut. MUI pun menyarankan agar gereja yang berencana untuk memanggil Pendeta Gilbert agar mengurungkan niatnya. Menurut MUI Sulsel, sebaiknya gereja tetap melaksanakan ibadah tanpa kehadiran pendeta yang saat ini sedang terlibat dugaan kasus penistaan agama.
Tak hanya sekedar ditolak walaupun sudah melakukan permohonan maaf, kontroversi pendeta Gilbert Lumoindong sepertinya bakal berbuntut panjang. Pendeta berdarah Minahasa ini belakangan dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi membenarkan bahwa Gilbert Lumoindong dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama. Sementara itu, pendeta Gilbert saat dikonfirmasi hanya bisa menyampaikan permohonan maaf terkait ceramahnya.